semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit mengenai satu konten yang penghasilannya besar. Nah, jadi gue tuh ada satu channel yang ngebahas teknologi. Dan ini tuh RPM-nya itu benar-benar kecil ya dibanding channel gue yang sekarang ini. Jadi walaupun secara view dia tuh kan ini sampai 300.000 view ya. Tapi untuk secara penghasilan ini menurut gue kecil. Padahal channel gue yang ini itu cuma 99.000 view, tapi pendapatannya itu bisa setengah dari ini. Ini besar banget untuk potensinya. Misalkan kita ngebahas channel tentang keuangan gitu, cara nyari duit dan segala macam. Dan di sini ada satu konten yang ngehidupin channel ini dan penghasilannya itu lumayan, dan kontennya pun bener-bener receh banget. Gue bikin konten itu bener-bener gak niat, tapi nggak tahu di situ penghasilannya itu ternyata lumayan besar. Nah, di sini gue ngejelasin tentang bagaimana caranya mengaktifkan tombol pintas yang ada di iPhone-nya, tombol ini nih. Nah, tombol ini Assistive Touch. Dan ternyata si viewernya itu ini tuh sampai 800.000 view, dan ternyata penghasilannya itu bisa kebeli satu motor kurang lebih yang harganya 14 juta. Kalau buat sekarang motor 14 juta tuh kurang lebih Honda Beat ya. Ini kebeli cuy, Honda Beat dari satu konten doang. Tuh. Sekarang lihat subscribernya 1.200, jam tayangannya 18.000, dan itu benar-benar besar banget, dan engagementnya itu benar-benar banyak, yang ngomentarin juga banyak nih. Nah, untuk audiensnya, nah kita buka kontennya. Nah, untuk umurnya, semua umur itu nyari konten ini, mau cewek mau cowok, dan kebanyakan itu di Indonesia. Padahal ini di Indonesia ya, tapi penghasilannya besar. Nah, gue pengen sharing sedikit aja. Jadi si konten ini tuh, misalkan kalian tahu, konten ini tuh gue buatnya di iPhone. Jadi ceritanya itu gue tuh iseng gitu ya, beli iPhone XR, dan iPhone XR-nya itu harus, intinya mah harus balik modal, harus menghasilkan. Gimana caranya? Ya gue bikin aja banyak-banyak konten tutorial, dan ternyata satu konten ini bisa ngehasilin segini. Gue juga gak ngerti itu bisa sebanyak ini cuy, itu 14 juta cuy. Padahal harga iPhone XR itu pas gue beli itu 5 juta. Nah, dari 5 juta itu gue itu bikin sampai 100 konten atau lebih gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung gitu dari 100 konten tadi, sekarang kita bedah nih. Nah, bentar. Kita ambil setahunnya. Nah, bentar. Kita ambil setahun ya, bentar. Dari iPhone XR itu ya. Nah, kalau dari iPhone XR itu berarti dia tuh udah menghasilkan 3,7 juta view. Dan untuk penghasilannya, si iPhone XR yang gue beli itu udah menghasilkan kurang lebih 48 juta. 10 kali lipat dari harga iPhone XR-nya. Gue kan pas beli itu 5 jutaan. Jadi untungnya kurang lebih ada 50 juta lebih. Itu tuh penghasilan YouTube, belum dari penghasilan yang affiliate atau enggak dari platform-platform lain gitu ya. Ada juga sih endorse gitu. Misalkan dihitung-hitung ya bisa sampai 80 sampai 100 jutaan mungkin ya. Gitu. Kalian pengen gak sih nyari uang di internet kayak gue gitu? Beli barang, barangnya itu diputar, dia itu kerja sendiri, dan dapat menghasilkan keuntungan juga. Tuh. Jadi misalkan kalian pengen jadi content creator, ya banyak-banyak belajar gitu ya. Soalnya ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang ada di otak kalian, kepala kalian gitu. Dan menurut gue, misalkan kalian nyari uang di internet, lebih baik kalian itu main untuk start awalnya di TikTok. Soalnya misalkan kalian main di TikTok itu, algoritmanya itu benar-benar ngedukung daripada di YouTube. Kalau di YouTube itu benar-benar berat di awal gitu. Soalnya persyaratan monetisasinya itu sangatlah menyulitkan gitu. Kalau di TikTok nggak ada persyaratan seperti itu. Kalaupun ada, itu sangat mudah buat menggapainya. Jadi untuk nyari uang lebih baik kalian startnya di TikTok, tapi sambil kalian ngebesarin YouTube gitu. Oke, thank you.